warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi. Yang terhormat Bapak Dekan Profesor Dr. Edi Setiawan SH MHum, yang terhormat Bu narasumber Dr. Setiawati SH, yang terhormat Bapak dosen pendamping Bapak Saryana SH MES. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu berjalannya acara pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini acara penyuluhan hukum nantinya akan ada dua sesi. Yang pertama yaitu diisi langsung oleh Profesor Dr. Edi Setiawan SH MHum. Yang kedua ralat untuk yang pertama dari Ibu Dr. Setiawati SH.MH dan nanti yang terakhir dari Profesor Dr. Edi Setiawan. Sebelum acara pemaparan materi ini ada breakdance yang wajib diisi oleh peserta. Dimohon untuk panitia membagikan breakdance tersebut. Waktu mengerjakan 5 menit.
Baik, waktu tinggal 1 menit lagi bagi para peserta yang sudah menyelesaikan. Dimohon untuk panitia mengumpulkan kembali. Baik, terima kasih untuk para peserta yang telah mengerjakan berkas pada pagi hari ini. Langsung menginjak acara yang pertama, sosialisasi mengenai masalah dampak perkawinan di bawah umur, perkawinan dini, yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Dr. Setiawati. Sedikit riwayat hidup beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum UNTAD Semarang. Pendidikan beliau S1 Fakultas Hukum UNTAD Semarang, S2 Universitas Diponegoro Semarang, S3 Universitas Sultan Agung Unisula Semarang. Sedikit informasi bahwa nanti para peserta untuk menyiapkan pertanyaan, bahwa pada pagi hari ini sangat spesial, ada banyak sekali doorpress yang akan dibagikan. Untuk beliau Dr. Setiawati SME, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon izin untuk berdiri, izin Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Yang terhormat para perangkat desa, ibu-ibu PKK, saudara mahasiswa dan adik-adik kakak berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di pendopo Desa Rawobani, ya betul ya? Rawobani, ya. Meleset Siti, mohon dimaafkan. Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Nah, pada pagi hari ini kedatangan kami sebetulnya di samping silaturahmi tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan apa yang kita punya untuk panjenengan semua. Dan saya yakin, percaya sebetulnya panjenengan semua yang datang di sini itu sebenarnya sudah tahu. Tapi tahunya seberapa jauh ya, itu harus kita bahas di sini. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perkawinan. Lebih khusus lagi tentang perkawinan di bawah umur. Apa sih sebetulnya perkawinan di bawah umur? Bahayanya di mana? Faktornya bagaimana yang menyebabkan, kemudian harus bagaimana kita untuk bersikapi itu, ya. Baik, kalau kita bicara masalah perkawinan, sebetulnya kita itu sudah punya suatu ketentuan, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dan aturan ini sebetulnya berlaku secara nasional. Artinya apa? Artinya bahwa semua orang, semua masyarakat Indonesia yang akan melakukan perkawinan harus tunduk mentaati ketentuan ini. Yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam PP 9 Tahun 75. Ini tentang peraturan pelaksanaan. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tetapi harus diingat bahwa perubahan Undang-Undang 16 2019 ini tidak merubah semua yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 74, tetapi hanya melakukan perubahan terhadap satu pasal, satu ketentuan
yang ada di pasal 7 ayat 1, yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Nanti akan saya jelaskan. Baik, next. Nah, apa sih sebetulnya perkawinan itu? Kita sudah tahu, oh, menikah itu seperti ini, perkawinan seperti itu. Tapi sebetulnya kita perlu tahu persis apa sih hakikat dari perkawinan itu sendiri. Undang-undang perkawinan memberikan pengertian bahwa yang dinamakan perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri tentunya untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kalau kita melihat pengertian ini, sebetulnya perkawinan itu merupakan suatu hal yang sangat suci, sakral, dibangun atas fundament yang sangat kuat. Harus ada ikatan lahir batin. Tidak hanya ikatan lahir tok atau ikatan batin tok, tidak, tapi kedua-duanya harus ada. Tujuannya apa? Next. Tujuan perkawinan adalah dari pengertian tadi bisa kita lihat, membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini undang-undang perkawinan. Kalau dalam hukum Islam sama, mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sama itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, next, maka undang-undang memberi batasan usia seseorang itu bisa menikah. Awalnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sebelum ada undang-undang yang baru, batasan usia menikah itu ditentukan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Itu dulu, sebelum tahun 2019. Tetapi sekarang dengan ketentuan yang baru, karena pada saat itu banyak yang memberi masukan, ada pro kontra, karena usia 16 itu juga masih terlalu kecil untuk menikah. Untuk memasuki jenjang perkawinan di usia itu nampaknya masih meragukan gitu ya. Sehingga ada perubahan di tahun 2019 bahwa batas usia menikah itu baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Sebetulnya kebijakan yang diambil pemerintah batas usia 19 tahun itu melalui proses yang panjang, banyak pertimbangan. Salah satunya adalah bahwa seseorang untuk bisa menikah itu harus siap secara fisik, mental, dan psikis. Kenapa? Ya karena ada tujuan tercapai. Membentuk keluarga rumah tangga yang kekal itu tidak mungkin, sangat sulit dicapai bagi mereka yang usianya belum mencapai itu. Perkawinan yang dilakukan orang dewasa saja kadang-kadang nggak sampai ke tujuan, kan begitu ya? Apalagi bagi mereka yang masih usia anak-anak, secara mental dia belum siap, emosional apalagi, sehingga kebijakan jauh. Nah, kita bicara perkara di bawah umur. Apa sih perkara di bawah umur? Intinya bahwa perkara di bawah umur itu perkawinan yang dilakukan oleh mereka calon suami istri yang usia perkawinannya belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan undang-undang, yang sekarang 19 tahun. Persoalannya adalah permasalahan berikutnya. Next. Nah ini praktek perkawinan usia muda, praktek perkawinan di bawah umur, atau di bahasa remaja sekarang perkawinan dini, itu sering terjadi di masyarakat kita. Fenomena ini sudah menjadi tidak lagi persoalan di Indonesia, termasuk di luar Indonesia. Jangan dikira ini hanya ada di Indonesia, tidak. Nah, ini sangat membahayakan sebetulnya. Tidak lagi membahayakan kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, tapi masyarakat, berbangsa, bernegara. Karena ini adalah masalah semuanya. Tidak masalah individu yang melakukan perkawinan, tidak.
Karena dampak dari perkawinan usia muda ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menikah, tetapi negara ini juga merasakan. Nanti akan saya tunjukkan kok iya sih mosok menikah di bawah sampai negara belum mikir gitu ya. Ikut mikir. Di sini ada Karang Taruna ya? Ada. Oh didengarkan ya Mas? Ada. Hati-hati ya, hati-hati. Oke. Nanti saya akan menjelaskan apa sih faktor penyebab kok bisa terjadi perkawinan di bawah umur. Dampaknya apa? Terus solusinya untuk menghindari itu seperti apa? Mari kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat faktor penyebabnya. Di sini saya tulis faktor penyebabnya ada faktor ekonomi, kemiskinan, faktor pendidikan, budaya, adat, tradisi, agama, dan luar nikah. Biasanya orang beranggapan di bawah umur menikah mesti hamil. Mesti hamil, kan gitu ya? Iya ya. Saya jawab yang muda-muda ini Bapak Ibu ya. Gitu ya. Padahal tidak semua perkawinan yang di bawah itu mesti hamil luar nikah ya. Saya tunjukkan yang pertama. Faktor ekonomi kemiskinan. Apa itu sih? Orang yang ekonominya dianggap dalam tanda kutip maaf miskin, ekonomi sulit, di situ ada praktek di bawah umur. Iya. Kenapa begitu? Karena orang tua masyarakat yang secara ekonominya ya tidak mampu, miskin, dalam posisi tidak baik, maka menikahkan anak di usia muda itu adalah rencana strategis gitu ya. Untuk apa? Untuk memenuhi beban keluarga, ya tidak? Dengan menikahkan lepas tanggung jawab, kawin wae ben aku ora ngopeni anakku. Baik sandang, pangan, apalagi pakam. Sehingga dinikahkan muda. Biar lepas tanggung jawab, orang ngobrol-ngobrol beban hidup. Padahal itu tidak mesti benar. Iya kan? Lu nek cacing iki dikawin kok ibaratnya geger cerai balik nang mutua malah beban kok Pak tidak anak balik cuncune barang balik. Balik kabeh betul Pak Ibu. Nah, malah bebannya tidak anak putune barang kan gitu ya. Nah, ini faktor ekonomi kemiskinan. Ini fakta. Ini dari hasil penelitian seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, faktor pendidikan yang jelas. Semakin rendah pendidikan, terutama perempuan, semakin dia rentan akan terkena di bawah. Karena ada korelasi, ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan masalah terkena di bawah umur. Orang-orang dulu gitu ya, bukan orang sekarang seperti kita. Orang-orang yang terpencil, daerah terpencil. Ini sih saya masuk ke sini, wow, ini sih sudah tidak pedesaan lagi nih, ramenya kayak gini. Sempat macet tadi saya kesana Pak, jalannya dilebarkan tuh banyak truk ya. Kita mundur lagi, waduh tekan-tekan ini ya gitu ya. Jadi saya sekalian mohon maaf ini kalau datang terlambat karena tadi kebenten banyak truk yang di sana bawa aku kayak salah ya. Ya, jadi faktor pendidikan. Banyak tempat terpencil yang jauh dari tempat sekolah. Satu. Sehingga orang tua akan menyampaikan anak itu sekolah ke dia. Waduh, kaya ngono. Bagaimana transportnya? Bagaimana biaya pendidikannya? Karena kaitannya dengan faktor ekonomi di sana. Sekolah nak bayar dong, tapi kan butuh seragam, butuh sepatu, butuh buku, gitu ya. Sehingga orang tua kadang berpikiran, wes anak wedok rasa di sekolah ke, sing sekolah ke anak lanang wae. Kenapa begitu? Karena perempuan itu cukuplah dari ibu dan istri saja. Itu tuh sudah pikiran kuno Bapak Ibu dan para remaja sekarang. Sekarang tidak zamannya lagi perempuan dinomorduakan, enggak. Sekarang sudah ada persamaan gender. Nah gitu ya, punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak lagi perempuan sebagai hanya panco weekend di rumah masak nyuci, tidak. Nek mau terus kurang maju-maju. Sekarang kita lihat banyak wanita-wanita yang jadi karir pejabat hebat. Jadi pendidikan itu sangat penting manakala
kita memutuskan hanya menyalurkan anak perempuan, anak laki-laki kalau tidak, itu adalah salah besar. Dan kalau anak-anak tingkat pendidikannya rendah, bahkan tidak sekolah, itu pasti akan kecenderungan melakukan perkawinan di bawah umur. Faktor ketiga, budaya, adat, tradisi agama. Contohnya begini, di dalam hukum adat ya, orang-orang adat itu, perkawinan di bawah umur itu, dorongan melakukan perkawinan umur itu karena ada tekanan, ada pesan dari orang tua sebelum menikah bahwa kamu nanti harus menikah dengan ini. Karena pada saat orang tua masih hidup, mungkin sudah ada perjanjian dengan orang tua pihak calon suami. Ini bukan terjadi seperti ini. Entah karena hubungan dekat, entah karena itu hutang budi, ya, sehingga berniat ya sudahlah nanti kita jodohkan aja anak kita. Sehingga mau nggak mau ya dia menikah. Di samping itu, orang-orang adat itu tidak mengenal batas usia dewasa dan belum dewasa. Pedomannya apa sih? Pedomannya itu hanya kalau sudah kuat gawe, gitu ya. Kalau kuat gawe enggak? Kalau orang tua mesti ngerti. Kuat gawe itu bisa mandiri, bekerja, gitu ya. Berarti sudah bisa menikah meskipun usianya masih anak-anak sebetulnya. Belum lagi yang perkawinan antar marga ya. Jadi ada masyarakat tertentu yang menikahkan sesama itu ya, sesama marga gitu ya. Dan mereka beranggapan perkawinan itu tidak sekedar hubungan atau urusan mereka pribadi, tetapi ada urusan keluarga. Kalau menikah nggak boleh ya keluar, tetap harus tinggal di situ. Jadi tidak masalah di bawah umur itu masih tetap di bawah saya misalnya. Agama itu kok bisa sih agama menghalalkan apa yang di bawah umur? Alasan apa? Tidak semua. Tetapi untuk orang-orang yang anak perempuan, menurut saya itu adalah publik, kadang berpikiran kalau anaknya sudah akil balik dianggap dewasa, padahal usianya muda. Kenapa? Hanya khawatir nanti kalau anak saya tidak segera saya nikahkan, jangan-jangan dia justru melakukan hubungan di luar nikah, aku dosa, sehingga harus nikahkan untuk memindahkan itu. Karena itu juga hal yang tidak selalu benar. Nah, yang terakhir sekarang, kehamilan di luar nikah. Ya, ini sebetulnya banyak terjadi di kota-kota besar. Meskipun di pedesaan juga kadang-kadang ada. Kesalahan siapa sih sebetulnya? Apa itu mesti kesalahan para remaja karena adanya pergaulan yang begitu bebasnya? Karena faktor sekarang maraknya sosial media, gitu ya? Apakah semua tertumpu pada anak saya itu? Tidak. Kita sebagai orang tua kadang-kadang lalai mengontrol anak, mengawasi anak. Ya, orang-orang tua sibuk ya kalau di kota besar itu. Asal anak sudah dikasih uang cukup, bes. Yang penting anakku tak sabar. Tidak sekedar itu, Bapak Ibu sebetulnya. Kita sebagai orang tua harus di mana sih anak itu? Sekarang masih di mana ya? Nah, cuma sekarang remaja juga begitu kecenderungan dikasih HP orang tuanya langsung TV bisa dipantau, gitu ya. Ditelepon di reject, nggak diterima, benar nggak? Nah, anak-anak ada gitu. Apa sih ditelepon terus gede kok dipelon terus gitu ya. Padahal orang tua itu maksudnya tidak sekedar hanya ikut campur urusan mereka, enggak. Cuma orang tua kadang itu sumelang, tahu sumelang ya? Khawatir, anakku di mana, sedang apa, kok jam segini belum pulang. Tapi anak-anak itu penangkapnya beda gitu loh. Nek orang tua telepon dikiranya ribet, sih orang tua mungkin enak sih ditelepon. Nek orang rasa kasih telepon aja gitu, Pak. Masa bagi telepon di orang itu? Iya kan? Nah, buat apa? Itu, jadi kehamilan di luar nikah itu sebetulnya faktornya apa sih penyebabnya? Banyak sekali. Karena faktor lingkungan, pergaulan yang ya sekarang itu serba gitulah, tidak ada batas gitu ya. Kemudian kelalaian orang tua,
menyebabkan ini semua terjadi. Ini sebenarnya faktor penyebab kok bisa terjadi terbentuk salah satunya apa? Kemudian akibatnya apa? Ya, nah ini jangan dianggap perempuan di bawah umur itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Hanya masalah mereka, hanya masalah, oh tidak, itu masalah bangsa, masalah negara. Karena faktor dampak atau dampak di bawah umur itu sangat luar biasa. Satu jelas, semakin banyak praktek perkawinan di bawah umur, maka tingkat percayaan itu akan tinggi. Percaya atau tidak percaya, harus percaya. So, gimana? Karena itu hasil penelitian yang di pengadilan saya lihat begitu. Ternyata yang nggak percaya itu mereka yang menikahnya di bawah umur. Kenapa ya tadi? Karena secara fisik dia belum siap, mental emosional belum bisa menyesuaikan ini hubungan suami istri, tidak bisa menyesuaikan dengan mertuanya. Mertua trigis misalnya begitu ya. Loh iya enggak, ini para perempuan ini hati-hati ini ya. Ibu kok ceriwis kok mas misalnya ibu kok ceriwis kok maksud kok ngandani kalian itu kan belum pernah menikah ya remaja lalu waktu mas kamu udah remaja lalu belum tahu tuh kok dikandani ben apik kok jadi cawe dok jadi istri itu harus begini loh bek bojone kudu ngene malah mulai kayak males ngomong cerigis kuno ya Pak ya. Kita sebagai perempuan ini, hai kaum perempuan, setinggi apapun tingkat pendidikan kita, setinggi apapun karir kita, uang kita pasti banyak, tapi ingatlah bahwa kau tetap sebagai perempuan, itu kan? Sebagai ibu, sebagai istri, ngurusi anak ibu. Tapi mereka yang usia muda nggak bisa berpikir seperti itu. Lalu dia nggak berpendidikan tinggi kok, nggak dan dia itu harus seperti apa? Jadi bojo kudu pengen ngerti. Nek dikandani pas digerong tuane nyameni. Geger ribut balik. Karena belum bisa melihat emosional. Nek dhewe anake tekan bae pas dolan dhewe. Dan menjadi anak-anak kok. Aku cek sama dolan kok dia anak. Enggak salahku dhewe kan gitu ya. Ini penyebabnya. Ini dampaknya. Yang kedua, dampak kesehatan. Terutama wanita, rentan sekali karena fisik mental psikologis belum siap. Kenapa undang-undang itu memberi batasan usia menikah? Karena undang-undang perkawinan itu punya asas bahwa perkawinan itu bisa mencapai tujuan kalau dia sudah masak jiwa dan raganya matang. Secara psikologis, raganya sudah kuat untuk melakukan tugas kewajiban sebagai seorang istri. Masih muda, hamil aja kudu piye ngerti, rentan sekali, sulit di masa-masa hamil dan kelahiran. Dia nggak harus tahu berbuat banyak, nggak harus bagaimana. Kudu presone dokter mau pilih beda, sehingga nanti bayi yang dilahirkan ini tidak hanya kesehatan ibu, termasuk kesehatan bayi dilahirkan. Bayinya itu tidak akan sehat, lahir kurang berat badan, mungkin cacat, karena dia nggak mungkin harus bagaimana, gitu ya. Ini kesehatan. Sama psikologis juga dia nggak siap, jadi depresi nanti karena banyak sekali dia ini kok begini, begini nangis langsung dulu ya kok yang nyumpang apa gitu ya. Begitu tuh bayi kamu punya begitu. Jadi dia kalau psikologis tidak siap, depresi USBR. Tiganya ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Rentan sekali dengan hal itu. Para perempuan yang menikahi bawah umur tidak tahu harus berbuat apa. Kalau punya suami apik tidak apa-apa, tapi nek suami dia ngamukan, ya, tensinya tinggi, wah, dia hanya berpikiran, wong wedok ini dapat ngasih pengen lagi dikampangi orang, tidak itu tidak boleh, tidak bisa itu. Kalau langsung nama wedok orang beda langsung pok, piye kan dia? Karena mereka belum bisa berpikir bagaimana sih suami istri itu harus saling menyayangi, menghormati, menghargai, saling bantu, dia tidak ngerti. Sehingga potensi KDRT itu terjadi. Akhirnya, ya capek, lagi. Apa itu yang akan diinginkan dalam sebuah perkawinan? Enggak. Nah ini yang saya katakan,
ini masalah bangsa dan negara, kependudukan pupuk. Usah menikah, bukan kependudukan itu apa? Lah sekarang kalau cah cilik menikah, procot lahir bayi, kebak mobilnya ini. Iya enggak? Di bawah umur menikah, melahirkan lagi tuh. Ya kebak bayi. Indonesia kan laju pertumbuhan semakin tinggi kakek bocah ini ya. Ini oleh karenanya kita melihat dampak yang begitu besar dan semuanya ini nanti kembali, terutama yang jadi korban itu perempuan ya. Karena perempuan itu selalu menjadi pusat apa ya, iya, dinomorduakan dalam tanda kutip, didiskriminasikan. Alah perempuan ki apa, perempuan ki sone ngene, wis kowe iki masak wae mau bocah wae, ndak, sekarang ndak bisa begitu. Ndak bisa begitu. Kita sama-sama punya peluang di luar sana. Kita sama-sama punya hak untuk mengenyam pendidikan yang ini. Semua itu apa? Ya untuk kita, untuk kesejahteraan kita dan kesejahteraan secara umum. Anak-anak harus dilahirkan dalam posisi yang kita baik, secara ekonomi lingkungannya baik. Lah kalau enggak, waduh, tambah menciptakan kemiskinan nanti. Ini adalah dampak yang begitu besar, yang begitu bahaya. Pelanggaran HAM, dampaknya bisa pelanggaran HAM karena ada KDRT tadi ya. Hak dasar perempuan untuk mengenyam pendidikan juga dilanggar. Itu melanggar undang-undang dasar. Enggak boleh. Untuk itu kita harus sama-sama semuanya menghindari, meniadakan, menghilangkan, atau tidak membatasi praktek-praktek perkawinan di bawah umur. Bagaimana caranya? Next. Nah, penguatan program pendidikan itu yang paling penting. Di dalam keluarga, mari anak-anak kita diajak bicara masalah pentingnya pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan. Karena perempuan ini awal dari masalahnya itu di perempuan, masalahnya. Perkawinan di bawah umur, apapun, kalau ada persoalan di rumah tangga, mesti disampaikan perempuan. Sehingga perempuan diajak bicara, anak perempuan diberi pandangan bahwa pendidikan itu sangat penting. Agar nantinya mereka bisa mengambil peluang di sana, di luar, yang sama dengan semakin pendidikan perempuan tinggi, maka dia bisa menunda perkawinan di bawah umur. Saya katakan ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan praktek perkawinan di bawah umur. Bukan berarti laki-laki nggak sekolah tetap. Tapi biasanya tuh justru orang tua tuh menomorduakan perempuan karena menganggap wes kowe bae sing sekolah sing sok iso beli duit. Oh tidak, sekarang itu perempuan juga bisa cari uang. Contohnya saya ini bisa cari uang. Ya, gitu ya. Jadi para remaja, mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, hati-hati dalam bergaul, dalam menentukan sikap, dalam menentukan pilihan. Apakah kita akan menikah di usia yang sudah layak sesuai dengan ketentuan undang-undang, boleh lebih, 19 itu kan minimal, tapi boleh lebih. Jangan menganggap menikah di usia di atas tertentu hal yang apa yang tertentu. Nah, tua, nanti tapi udah sekarang itu udah begitu. Sekarang kecenderungan mereka menikah di atas 20-an karena mereka menganggap saya biar siap dulu agar terwujud nanti tujuan perkawinan, membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ya, itu terutama bagi perempuan. Mulai sekarang berubah cara pemikiran bahwa nek menikah usia sudah 12 itu berarti dicap sebagai dalam tanda kutip nyuwun sewu orang tua. Enggak, sekarang enggak. Orang tua juga begitu. Beri kesempatan kepada anak kita, baik perempuan maupun laki-laki, terutama perempuan ini, biar mengenyam pendidikan lebih tinggi lah. Nah, gitu ya. Biar pinter mereka. Kalau dia pinter, dia bisa menunda perkawinan, orang tua itu akan lebih bahagia dan tenang manakala kita melihat anak-anak kita menikah. Oh, mereka ternyata perkawinannya bahagia. Sakinah Allah yang baik.
Itu kira-kira Bapak Ibu dan adik-adik para mas yang berbahagia. Kalau Mas masih sering dengar ucapan saya begini, Pak, biarkan aja mereka gitu ya. Dia sudah bosan lihat saya gitu ya. Tapi nyuwun sewu, kedatangan saya ke sini bersama teman-teman tidak bersifat menggurui ya. Jadi ini hanya penjelasan, terutama untuk para taruna biar terbuka gitu ya, biar terbuka. Bukan berarti kita harus membatasi diri dalam pergaulan, tidak. Silahkan Anda bergaul yang sebebas-bebasnya, kata kutip bebas, tapi ada aturan. Itu kira-kira kurang lebihnya saya minta maaf karena keterbatasan waktu. Untuk itu akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan Bu Dr. Setiawati. Untuk selanjutnya, bagi para penanya disimpan dulu. Nanti sesi tanya jawab dan sharing-sharing di terakhir. Untuk selanjutnya pemaparan materi dari Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum Unpad Semarang, yaitu beliau Bapak Profesor Dr. Edi Rusdino SHM. Waktu dan tempat saya persilakan, waktu 30 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian, selamat pagi. Salam. Terima kasih Mas Supriyanto. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa, izinkan saya berdiri sejenak untuk bertukar pikiran. Pertama sekali, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga kita bisa duduk bersama dalam rangkaian acara hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para perangkat desa dan karang taruna. Tadi Bu Dr. Setiawati sudah menyampaikan tentang perkawinan. Untuk sekarang saya sampaikan tentang hukum lingkungan. Ternyata manusia itu di bumi Indonesia itu dilingkungi hukum. Apa kira-kira? Barangkali Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita duduk santai bercengkrama dan guyon gitu. Tentu nggak terasa. Kenapa? Bagi Bapak dan Ibu sekalian, kita semuanya ini, termasuk saya, ini maaf sekali lagi, saya berjalan dari Semarang tadi, alhamdulillah lancar. Kalau kemudian misalkan saya kan, mohon maaf, di jalan tuh misalkan berhenti, di situ ada tulisan dilarang kencing selain anjing misalkan. Ternyata saya kencing di situ, berarti yang kencing itu anjing kan? Nah, larangan itu ada pula yang dilarang buang sampah di desa Rawabani. Kalau Rawabani itu di bisnis Rawa. Nah, ada larangan seperti itu, tentu bagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk di desa yang bagus ini, masyarakat yang tertib, menjaga kebersihan, ada tulisan, dan di bawahnya adalah Karang Taruna Desa Rawaboni. Jadi ada tulisan dilarang buang sampah di Desa Rawaboni. Ternyata ada sampah yang dibuang di situ. Bahkan kita lihat kemarin di YouTube itu Jakarta, buang sampahnya nggak main-main, satu truk gitu. Nah, apabila ada di Desa Rawaboni itu ada yang buang sampah,
Padahal sudah ditulis dilarang buang sampah di Desa Rawaboni. Ternyata dibuang sampah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Karang Taruna melihat karena desanya bersih dan dijaga betul, maka di situ ada buang sampah. Tertangkap tangan. Padahal nggak sengaja. Hukum itu tidak mengenal dan tidak memandang entah itu maaf tua, entah itu remaja atau anak kecil, itu nggak memandang hukum itu. Maka hukum itu akan melingkupi ketika saya perjalanan di Semarang, duduk di sini. Nah, duduk di sini, setelah pulang nanti saya makan bakso di jalan. Ternyata baksonya banyak sambalnya. Sambalnya itu kita makan, sakit perut. Oh, ternyata ada, mohon maaf, ada racunnya. Yang jual itu enggak. Kemudian setelah tadi saya misalkan dari jalan buang sampah, aturan hukum kan. Duduk di sini Bapak Ibu ngerasani, mohon maaf nih, dengan kalimat dan sebagainya, ternyata ada pencemaran baik. Itu semua hukum akan mengatur setiap kehidupan manusia, yang mana hukum itu melingkupi kehidupan kita dari sejak lahir sampai nanti ke liang kubur. Bapak Ibu sekalian, barangkali pernah mendengar ada ya si Sumanto itu menggali kubur, padahal mohon maaf nih, itu kan dibikinlah sop, tulang itu dibikin sop. Kan kemarin sudah dipidana itu semua. Nah, sekarang saya bicara tentang hukum lingkungan Bapak Ibu sekalian. Saya ya mohon maaf, sebelum Covid ini saya sering bersama keluarga itu. Di sini ada sumber air Pak, namanya Ubul. Iya, muncul. Bagus sekali. Bahkan di sebelah ini katanya ada pabrik aqua. Saya mohon maaf, bukan di sini, bukan artinya saya mau provokator. Next one. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bicara tentang konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Baru-baru ini pemerintah mengegulkan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah berkaitan dengan hukum lingkungan ini, dan juga tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Berkait dengan itu, barangkali ini saya bukan dalam posisi mengkritik enggak, tetapi bagaimana hukum lingkungan itu berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu banyak perusahaan yang berdiri di Indonesia, entah BUMN, perusahaan asing yang berada di Indonesia, dan juga di sini pun juga ada namanya sumber air. Dan sumber air itu kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sekarang dirubah dari Nomor 17 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Undang-Undang Sumber Daya Air itu mengandung satu, ya istilahnya apa ya, kok komersial banget gitu. Karena Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 itu, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep pembangunan berkelanjutan, kenapa? Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau berada di sini itu nyaman, udara sejuk, bersih, ya, dan masyarakatnya patuh, kemudian menjaga lingkungan, pohonnya banyak sekali, dan ada budaya masyarakat lokal itu yang tentu bahasanya nguri-nguri, kemudian menyelamatkan bagaimana sumber air itu tidak habis. Pak, tapi kenapa sumber air dikuasai asing, misalkan, ataupun investor? Itu ada mekanisme. Karena Undang-Undang Sumber Daya Air itu memang sekarang itu juga ada satu pasal yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kenapa demikian? Konsep pembangunan berkelanjutan itu dikenal dengan sustainable development
proses pembangunan lahan kota, base masyarakat kota yang prinsipal memenuhi kebutuhan sekarang dan tanpa mengorbankan masyarakat untuk berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, maaf sekali lagi, di sini ada sumber air, di sini mungkin ada tambang pasir, di sini mungkin ada tambang batu, ada galian C, itu semua diatur hukum. Pak, maksudnya dia sih ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini, bagaimana sumber air itu dikelola? Dan ada ketentuan pasal 2 itu Undang-Undang 17 tahun 2019, sumber air itu dikelola oleh negara sebenarnya untuk kepentingan masyarakat dan itu hak masyarakat. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan gambar ini. Saya memang orang desa, senang kalau melihat situasi desa ini, apalagi masuk di Roban ini luar biasa. Mungkin Bapak Ibu, suasana tentang yang disebut dengan kualitas udara atau ambient itu, ambient bukan penyakit, tetapi ada kualitas udara. Bapak Ibu sekalian, barangkali pada kira-kira 20 tahun yang lalu beda dari sekarang. Artinya apa? Ya suasana mungkin tambah panas Pak. Kenapa? Faktor kehidupan alam ataupun manusia karena tidak menjaga betul daya tampung, daya dukungnya di dalam kondisi yang ada di masyarakat, bukan di Indonesia, banyak sekali di Indonesia itu tidak mendukung daya tampung bagaimana aktivitas manusia yang terus meningkat. Bahkan saya ada baca penelitian Bapak Ibu sekalian, tahun 2045 nanti diperkirakan suhu udara Indonesia itu akan meningkat sampai 39 derajat, bahkan sampai 40. Itu sebuah penelitian. Karena apa? Pada waktu Presiden SBY di Denpasar Bali itu tahun 2004 ya, 2004 ada negara besar seperti mohon maaf di China. Dia punya hak veto. Dia tidak mau mengurangi emisi gas rumah kaca. Kalau di sini nggak usah pakai AC, sudah dingin. Coba kalau kita lihat di Semarang, wah kalau nggak pakai AC panasnya bukan main itu. Karena aktivitas kehidupan manusia dan juga perusahaan terus berkembang. Next. Nah, jadi saya sampaikan, kenapa? Fakta saat ini adalah perkembangan industri ya sangat berhati-hati. Apalagi cipta kerja yang kemarin diundangkan oleh pemerintah Presiden Jokowi bersama DPR itu sekarang lagi demo, tapi mudah-mudahan cipta kerja itu betul-betul ya mendukung masyarakat Indonesia dan kemudian supaya sumber daya alam dijaga. Kemudian kalau ada industri yang menjaga lingkungan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ada satu ketentuan undang-undang pasal itu. Ini maaf saya bukan dalam pengertian apa ya, menggurui. Kalau ada perusahaan baik dalam atau luar negeri ataupun investor asing atau masyarakat perorangan yang apabila dan aktivitasnya itu merusak kondisi alam, di samping ada kerugiannya maka ada sanksi pidana. Tentu ini persoalan yang sangat serius. Karena apa? Di Indonesia itu sebagai Indonesia itu dulu pada tahun kira-kira tahun 80 sampai 90 namanya hutan Indonesia itu nomor 5 di seluruh dunia. Setelah Brasil nomor 3, tapi sekarang dunia nggak dapat nomor. Ya. Jadi dulu pada tahun 80 sampai 90 itu hutan Indonesia itu adalah nomor 5 di seluruh dunia. Tapi sekarang maaf sekali lagi kita sudah ada deforestasi atau perubahan fungsi lahan hutan. Kemudian ada perilaku dari manusia yang berubah. Nah ini Bapak Ibu, ketersediaan sumber daya alam termasuk air tadi semakin menyusut, kualitas lingkungan akan menurun. Faktor inilah yang sekarang bukan Indonesia tapi global. Jadi kondisi sekarang ini bukannya Indonesia. Kenapa sekarang jadi El Nino? Ada El Nino. Karena serapan air kemudian panas terus, maka akan berputar.
Ini salah satu kondisi keadaan Indonesia itu sekarang berubah. Kalau orang Semarang mau misalkan mencari udara sejuk itu ke Bandungan, ke Ungaran, Salatiga, ke Rawabani. Sekarang masih sejuk. Jadi saya sampaikan ini yang masih muda-muda. Coba nanti diingat-ingat, betulkah yang saya omongkan tadi? Karena saya pernah baca penelitian, diperkirakan Indonesia itu pada tahun 2040 2045 itu nanti akan meningkat suhu udara itu sampai 39 derajat. Jadi panas bukan main. Nah ini perilaku manusia, perkembangan industri yang tidak terkendali kalau kemudian buang sampah, ya. Jadi masker ini juga ternyata Indonesia sudah kemarin per ton dibuang di laut, di sangat bahaya. Karena nggak bisa didaur ulang. Next. Nah ini Bapak Ibu, gambar yang saya jelaskan ini, dulu kan kalau Bapak Ibu sekalian lihat di bukit dengan pakai orang pikul ini, tapi sekarang pakai ekskavator, sehari sudah hancur semua. Itulah fungsi yang tidak dikendalikan, fungsi sosial, hukum, ekonomi, kelembagaan. 4 faktor itu sangat berpengaruh bagaimana kondisi lingkungan di Indonesia itu mempengaruhi dalam kondisi yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang ekskavator cepat, mudah, gempur, begitu cepat dalam waktu sehari habis. Coba kalau pakai pikulan ini, Bapak Ibu, sampai 5 tahun tidak akan selesai. Ini adalah kondisi merusaknya kondisi yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu. Bukannya di sini, tapi banyak. Saya kebetulan pernah ke Aceh, saya pernah ke Papua, saya pernah ke Kalimantan, ke Bangka Belitung, kemudian Batam, sangat hancur. Bahkan mohon maaf di daerah di Bangka Belitung itu sekarang kondisi lahan yang baik pun tinggal kira-kira 8%, lainnya hancur semua. Sudah banyak lubang-lubang, diambil timahnya, tapi kemudian selesai, tinggal. Saya bertanggung jawab. Masyarakatnya sudah terkena kondisi kayak gini, investornya baliklah ke luar negeri misalnya, dapat untung. Bahkan Bapak Ibu sekalian, terjadi satu hal yang sangat mengenaskan di Kalimantan. Saya kebetulan pernah di Banjarmasin. Anak-anak itu ternyata terjebol dalam hal lubang yang ketika digali untuk namanya batu bara. Mereka tinggal, dia dapat untung, tapi ditinggalkan semua. Ini kondisi yang memprihatinkan sekarang. Bahkan saya pernah di Aceh, di Papua, Bapak Ibu sekalian, ada satu namanya Gresberg, itu Gunung Gresberg, dikuasai sama investor asing sejak tahun 60 sampai sekarang. Dan setiap hari itu Bapak Ibu, kalau dari Bapak Ibu lihat, ada keuntungan yang sangat besar, sudah habis. Jadi satu tahun itu paling nggak salah 40 triliun tambang timah dan sebagainya. Jadi kondisi alam yang tentu saja kalau tidak dikelola dengan baik, daya tampung, ya, daya dukung lingkungan seperti apa? Next. Nah ini pembangunan berkelanjutan seperti apa? Ya ekonomi, kemudian pembangunan sosial, pembangunan lingkungan. Nah 3 dimensi ini, 3 hal yang ini seiring sejalan. Bukannya saya menentang, namanya lagi menunjukkan. Bukan saya menentang, tapi harus ada seiring sejalan. Ada perusahaan, mestinya di situ ada tanaman. Dan ruang-ruang yang tertentu dikelola oleh ya pemerintah kabupaten kota, kemudian ada investor masing masuk, maka di situ ada aturan. Saya bukan provokator, tapi bagaimana kondisi yang lingkungan kita ini semakin lama semakin buruk.
Tapi bersyukur kalau Bapak Ibu di daerah sini, coba kalau Bapak Ibu ke daerah Semarang Utara, musim namanya tuh kemarau saja, panasnya bukan main, banyak nyamuknya. Kalau musim rob, apalagi musim hujan, udah parah sekali ya. Jadi di pantai utara itu kira-kira dari Brebes sampai ke Rembang sudah terkikis semua. Karena perilaku yang kita lakukan setiap hari ini tidak terduga. Terus. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu lokasi yang ada di Eceng Gondok. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Jadi di sini ternyata foto Eceng Gondok akibat pembuangan limbah sabun. Ini penelitian, bukan saya ngarang, bukan. Jadi kalau di daerah sini ada rawa itu, ya saya pernah sih ketengah itu. Karena kondisi yang memang seperti ini, siapa yang sekarang untuk bersama-sama misalkan Karang Taruna bersama saya. Saya ingin ada pusat studi hukum lingkungan bersama masyarakat, bagaimana terus kita bersama-sama ya merawat kondisi lingkungan ada di daerah sekitar ini. Saya ingin Bapak Ibu sekalian usia Karang Taruna nanti setelah ada adik-adik KKN ini, program ini bisa bersinergi dengan kami. Kita bangun ada semacam satu hal yang sifatnya positif. Ya tadi yang Bu Dr. Silati misalkan tentang perkawinan. Tapi yang terus-menerus itu sama. Artinya apa? Ketika pada posisi yang sekarang seperti ini, kapan akan jadi baik? Ini sangat sayang kalau kemudian kita biarkan. Karena posisi kita sekarang ini ada ketentuan undang-undang yang dimana barang siapa, perorangan, badan hukum atau perusahaan misalkan dia buang limbah, kalau nggak ketahuan gimana Pak? Ya aman. Mestinya ada badan yang pengawas namanya Badan Hukum Lingkungan Hidup aja. Terus, nah, jadi ini yang terjadi adalah limbah pemukiman mengandung limbah domestik. Kita ini ya termasuk saya Bapak Ibu. Buang sampah antara plastik dan kertas jadi satu. Bisa nggak kira-kira nanti Karang Taruna pisahkan plastik dan kertas? Kemudian yang nggak bisa didaur ulang itu bisa dibedakan. Dan deterjen, ya kalaupun wah itu angel Pak ya, sudah biasa. Nah itulah budaya hukum kita. Budaya hukum kita, sebenarnya Indonesia kemarin itu dapat reward dari Norwegia sekitar 15 miliar karena Indonesia ketika terjadi pandemi itu karena salah satu kota besar Jakarta, Surabaya, Medan, jadi untuk gas CO2-nya termasuk mobil terkurangi, dapat reward. Yang terima siapa? Pemerintah. Bahkan ada satu negara termasuk di Swiss itu sangat bagus sekali dan ternyata mereka kalaupun misalkan ada bukit jalan itu bukan dikepas, kalau mereka dikepas malah diambil gunungnya nggak habis sekali, sana enggak. Jadi gunung itu kalau di Swiss itu ada jaraknya kira-kira 16 kilo, itu terlalu Pak. Saya belum pernah mendengar. Jadi gunung itu misalnya Dodosi 16 km. Kalau di sini keras, ya kan? Itu yang terjadi. Sejatinya nggak boleh seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah sampah. Jadi yang di belakang, mohon maaf yang pakai topi, Mas siapa Mas? Wah, nanti di deret belakang itu, ayo Mas bersama saya, bagaimana menjaga lingkungan khususnya di Roboan itu.
nanti kita adakan aktivitas bersama-sama, misalkan nanam apalah itu, ya. Nanti saya berupaya, Fakultas Hukum berupaya minta kepada Perhutani Jawa Tengah, kita minta bibit-bibit kita tanam di Desa Rawabali. Ya, kira-kira sanggup nggak ya? Ya, benar. Saya akan berupaya nanti melalui Departemen Kehutanan, saya akan coba bersama mahasiswa, ya. Bagaimana ditanami misalkan bukan yang dodol ditanami, tapi yang berbuah ataupun yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa ini bukan pulang tanpa kesan, tapi saling berlanjut bagaimana nanti kegiatan itu bisa kita lanjutkan untuk bermanfaat desa Rawabali. Bukan kita sekedar ngobrol bintang. Saya ini apa? Ada simbol mutalis kita mahasiswa bersama lembaga Fakultas Hukum Semarang ini supaya Rawabali ini menjadi satu kegiatan kami, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat desa Rawabali. Saya akan berserius, ya maaf tentu saya yang memimpin Fakultas Hukum ini, saya berserius untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nanti silahkan kita lakukan. Kami terbuka tentang bantuan hukum apapun. Kita punya namanya lembaga badan hukum, ya, yang bisa kita gratiskan. Ataupun kegiatan misalkan pusat studi wanita, ataupun misalkan yang lain misalkan. Jadi nanti boleh Bapak dan Ibu sekalian yang nanti melalui mahasiswa ataupun langsung kepada kami agar kegiatan kami ini tidak putus tetapi bersambung. Bagaimana supaya desa Rawabali itu terus berkembang dalam hukum khususnya tentang soalnya gini Mas, kalau nanti karang taruna itu ada namanya hadiah kelapa karung juga ada dari pemerintah, tapi kita lakukan terus-menerus. Apa yang kita lakukan supaya dana sini itu tidak gersang. Cuman saya bukannya mengatakan ada pengurangan tentang itu. Jadi tadi yang saya sampaikan buah-buahan dan sebagainya macam-macam di sini. Jadi sampah organik kita lakukan. Ada pemeriksaan. Karena ada satu desa yang ada di luar Jawa itu, ada seseorang yang terus-menerus bergelut selama 5 tahun. Dia dapat medali presiden, dapat hadiah. Maka dalam kesempatan hari ini saya mengajak supaya kita semuanya bermanfaat. Selanjutnya, next. Terus, Bapak Ibu sekalian, ini tingkat pencemaran. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah di desa ini pernah didatangi namanya Badan Lingkungan Hidup untuk dicek kualitas airnya? Mestinya Pemkab Kabupaten Semarang, bukan Salatiga, Semarang. Kita minta supaya dicek dulu bagaimana COD-nya, kemudian bagaimana kualitas airnya. Kita minta. Itu tugas dari Badan Lingkungan Hidup supaya apa? Masyarakat kita yang mengkonsumsi air yang tentu saja ya tidak hanya perusahaan, sumber airnya kita cek dulu. Ini sangat bermanfaat. Makanya kan jangan sampai ya ada sesuatu yang bermanfaat pada kita semua. Nanti saya bersama teman mahasiswanya supaya kegiatan berlanjut terus. Next. Nah, sekarang upaya dilakukan terakhir. Badan Lingkungan Hidup itu secara terus-menerus melakukan pemantauan sebenarnya. Pemantauan terhadap kualitas udara, ya, kemudian kualitas air. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Dan kewajiban dia, Badan Lingkungan Hidup itu memantau bagaimana supaya betul dilakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, penegakan hukum seperti apa? Lah kalau perusahaan rusak, nggak kena sanksi, di samping pidana pernah masyarakat punya hak itu. Nah kemudian yang terakhir adalah
kesadaran dari kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mohon maaf, misalkan pas jalan sama anak saya itu, jangan buang sampah sembarangan. Kan biasanya kalau kita ngambil di etol itu kan kertasnya buang langsung kan? Bukan, artinya kan cuma ditinggal gitu aja ya. Ada yang bilang kan ada manusia sendiri kan? Nah, itu yang bikin kita nggak sadar. Itulah Bapak Ibu sekalian, sekelumit sebenarnya ini kita bermanfaat karena apa? Bumi kita ini supaya kita jaga, daerah kita jaga supaya lingkungan menjadi bersih, menjadi tetap nyaman, dan hak kita tetap menjadi lingkungan baik dan sehat, terpelihara sampai kapanpun. Jangan kemudian kita nikmat sekarang, tapi generasi kita yang datang kasihan untuk anak kita. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Wisdena yang telah memberikan materi mengenai lingkungan hidup. Untuk bagi para bapak ibu, saudara, ibu-ibu dan rekan-rekan Karang Taruna yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo. Mengenai dari tadi yang awal mengenai pernikahan dini dan yang materi kedua, silakan monggo. Sebutkan nama dan ditujukan kepada siapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, saya mau bertanya mengenai pernikahan dini. Pertanyaan saya, apa sanksi hukum apabila ada yang melakukan pernikahan di bawah umur? Karena menurut undang-undang, kalau ada yang melakukan perkawinan dini, ada sanksinya apa tidak? Karena saya belum tahu bahwa ada pernikahan dini yang mendapatkan sanksi atau pernikahannya dibatalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiat dari Rawa Ganjar. Yang ingin saya tanyakan tentang lingkungan hidup, yaitu apakah bisa sumber mata air itu dimiliki atau dikuasai oleh seseorang dengan sertifikat HM? Dan sebelum tadi kan disebutkan untuk sumber mata air itu kan dikuasai oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya masalah pernikahan dini. Kebanyakan kalau orang Jawa itu Pak, antara pernikahan antara pihak lelaki maupun perempuan kan biasanya perempuan dulu. Kedudukan biasanya kan nggak langsung. Biasanya kan 1 tahun atau bulan apa ya, oke 1 tahun gitu Bu. Nah, dan saya tanyakan, kadang-kadang antara pihak dari pihak lelaki atau pihak perempuan, orang tuanya itu Pak, memberi lampu merah antara pengantin itu, calon pengantin. Nah, terus ternyata kadang-kadang kan gitu, kalau kasih lampu merah kan macul itu orang Jawa Pak. Nah, dan saya tanyakan hukumnya gimana? Kadang-kadang kan udah hamil duluan, gitu Pak. Hukumnya gimana? Terus caranya pencegahannya bagaimana? Gitu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya dua hal. Yang pertama pada Pak Profesor dan pada Bu Dr. Setiawati. Pada Pak Profesor, tolong dijelaskan kembali, kita belum paham itu limbah domestik, limbah deterjen, terus limbah apa yang tadi. Terus yang kedua, apa sikap kita, apa kiat-kiat kita agar lingkungan kita tetap hijau, Pak. Yang kedua untuk Bu Dr. Setiawati, saya kan juga sudah punya anak besar. Pertanyaan saya, menurut Undang-Undang tahun 74 tadi usia perkawinan itu 19 tahun. Pertanyaan saya, berapa usia ideal yang sudah siap fisik dan mental untuk menikah? Terus hubungannya dengan agama. Kalau kecil gimana, kalau nganu gimana gitu. Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempertanyakan tentang perkawinan ini ya. Dari beberapa ulasan yang disampaikan itu kan semuanya istilahnya dampak negatifnya. Lah, apakah mungkin ada sisi positifnya dari pernikahan dini itu? Terima kasih. Benar. Baik, terima kasih untuk bagi para penanya. Ini mungkin bisa diserahkan dulu untuk durasinya bagi Bapak kelimanya ya. Enggak. Terima kasih antusiasnya untuk bertanya. Terima kasih Bapak antusiasnya untuk bertanya. Bapak, terima kasih Bapak antusiasnya untuk bertanya. Untuk nasi yang paling kerja itu. Terima kasih semuanya. Nah, ini bisa langsung dijawab dari Ibu Dr. Setiawati dan selanjutnya Om ya. Ya, terima kasih untuk penanya. Yang pertama dari Pak Agus Purnomo, apakah perkawinan di bawah umur itu ada sanksinya atau tidak? Di dalam undang-undang perkawinan tidak ada sanksi bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur. Jadi undang-undangnya tidak mengatur sanksi, Pak. Itu persoalannya. Kenapa kok tidak mengatur sanksi ya gitu ya? Karena dalam tanda kutip perkawinan di bawah umur itu mungkin merupakan suatu kecelakaan gitu ya. Tidak ada sanksinya. Tapi kalau melarikan gadis di bawah umur malah ada sanksinya, diajak menikah gitu, itu malah ada sanksinya, kena sanksi pidana. Tapi kalau perkawinan di bawah umur tidak ada sanksi. Pak. Kemudian yang kedua, menurut saya Bapak Abdul tadi menanyakan tentang lampu merah. Ya ini Pak, tidak lampu hijau, lampu merah. Ya. Jadi kalau ada dua sepasang mau menikah, mesti ada pertemuan keluarga gitu ya Pak. Mungkin lembung, istilahnya ada lembung. Ya. Dan alasannya nembung dulu, nanti untuk beberapa waktu tertentu tidak langsung baru pelaksanaan pernikahan. Tetapi dari salah satu pihak, mungkin pihak perempuan itu tidak memberi lampu hijau dalam arti menerima secara baik, tapi justru sajak-sajaknya menolak ini kan begitu ya. Lampu merah itu kan berarti menolak Pak. Oh lampu hijau. Kalau lampu hijau ya berarti beda Pak, berarti diterima kan gitu ya.
Oh, setelah mendapat lampu hijau, ternyata mereka malah kesusu gitu ya Pak, gambar putih. Wes kentok kok gitu, gak bersih gitu ya Pak. Terus yang ditanyakan bagaimana gitu? Hukumnya ya cepet-cepet kawin aja Pak. Mau sudah terlanjur kumpul kok. Begitu kan? Biar nikah dulu. Lah tapi nek kadung kumpul dulu mau piye Pak disikan? Oh enggak ada kalau itu. Itu enggak ada. Itu sebetulnya dari masing-masing pihak harusnya yang mengendalikan. Gitu ya. Jadi kalau memang begini Pak, kalau sudah ada lampu hijau, kita melihat anak-anak kalau sudah kayak besok ini suwi-suwi gitu ya. Dan usia perkawinan mereka sudah bisa ada sudah daripada berisiko. Ya kan, kecuali di bawah umur tuh Pak. Kalau di bawah umur memang nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau mereka sudah dewasa, dalam arti sudah memenuhi ketentuan undang-undang 19 tahun, dan para orang tua sudah sepakat setuju, oke nggak ada masalah. Ya buat apa lama-lama Pak, daripada nanti mereka malah melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, mending sudahlah nikahkan saja. Akhirnya akte kelahiran. Oh gini Pak, kalau menyangkut anak gitu ya, anak yang dilahirkan sebagai akibat perkara itu tetap anak sah, tetap anak sah. Hanya saja begini, persoalan itu kan persoalan sosial, gitu ya. Ada sanksi sosial, bukan sanksi hukum ya seperti tadi. Apakah ada sanksi bagi mereka yang menikah di bawah umur? Sanksi secara hukum pidana nggak ada, tapi ada sanksi sosial dari masyarakat, stigma. Kalau sampai terjadi anak itu melahirkan, dilihat dari tanggal pernah nggak sama gitu ya, itu langsung tidak necessary. Mungkin nanti anak sang dewasa bisa berpikir, kok aku lahirnya tanggal sakmine ya, padahal bapak ibuku menikah tanggal sekian. Itu loh Pak, dampak psikologis anak yang dilahirkan, sanksi sosial masyarakat kepada pasangan itu. Nah sehingga kalau bisa kalau sudah setuju dia sosial ya sudah asal dilurus waktu lah gitu ya, menghindari adil. Itu ya Pak. Kemudian yang terakhir Pak Nur Salam, batas usia ideal. Nah ini ya Pak, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004 dulu kan 16 bagi perempuan, 19 bagi laki-laki. Tapi sekarang ya, melalui undang-undang yang baru 16/2019, usia batas minimal menikah baik laki-laki maupun perempuan ada 19. Pertimbangan pembentuk undang-undang, pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan itu bahwa di usia itu mereka sudah siap secara fisik, mental, dan psikologis. Kalau ditanya usia ideal itu relatif Bapak, relatif ya. Tapi yang jelas 19 sudah dianggap ideal. Dari agama bagaimana? Di kompilasi hukum Islam itu pasal 7 mengatakan, kalau orang Islam kan pakainya kompilasi. Itu ketentuan batas usia juga menurut atau mengikuti undang-undang perkawinan. Jadi menurut undang-undang 19 sudah ideal. Meskipun untuk sekarang kan ada yang 20 ke atas gitu ya. Itu sih pertimbangan masing-masing. Tetapi batas minimal untuk dia siap secara mental, fisik dan psikologis dianggap 12 tahun itu sudah bisa, sudah siap secara semuanya untuk menempuh kehidupan. Itu kira-kira yang bisa saya berikan penjelasan. Kalau masih kurang puas nanti kita puaskan juga saja ya Pak, kita ngomong di luar gitu karena waktunya yang terbatas. Selanjutnya langsung ke Prof. Edi. Oh sorry Karang Taruna, maaf ya. Nah ini Pak pertanyaan soalnya kok aneh gitu ya Pak ya. Kok dari tadi yang dibicarakan sisi negatif sih Bu, ada nggak dampak positif? Positifnya coba ngomong enak gitu ya, jangan ngomong gitu ya. Enak Bu menikah itu ono sing ngladeni, mandi ono sing ngladeni, makan ada yang ngladeni gitu ya. Saya pribadi mengatakan tidak ada dampak positifnya. Susah Mas, untuk jajal susah.
gitu kan? Usia dewasa aja susah kok. Kenapa susah? Anda nanti begitu menikah, kaget nih mas. Nek pas pacaran kok ketemunya saya api ya kan? Anda belum nikah kan? Nah, dia pacar ketemu pas ayu, pas dandan, gitu ya. Nek tidak omong enak, mendengarkan curhatan. Nah, gitu jadi Pak J. Begitu menikah, wih, tanya turun jebol kayak ini. Kaget ya kan gitu ya. Jebol akhirnya nek pas ketemu aku misalnya. Tidak omong kemudian nggak mau mendengarkan, nggak nyambung gitu ya. Terus jangan memaksakan harus sama panjangnya, nggak bisa. Karena memang calon Anda itu berbeda. Ojo kudu padha aku nggak bisa. Karena dua orang itu ada dua orang berbeda. Tidak bisa Anda memaksakan bahwa bojomu sok kudu padha sama. Jadinya nggak bisa. Aku senangnya bola. Aku kudu senang bola. Yo ora iso Mas, aku senang sinetron misalnya. Ya. Tidak bisa kita memaksakan pihak pasangan untuk sama seperti kita. Tapi bagaimana cara kita meminimalisir, tahu ya kalimat itu ya? Perbedaan itulah. Jadi saling toleransi aja. Yang usia dewasa saja susah kok untuk menyamakan persepsi, pandangan, untuk saling toleransi itu kan ada susah. Apalagi saya cek cilik aku kudunya kok turuti apa nih orang gue kok turuti bisa gitu ya. Jadi nggak ada dampak positifnya, jadi nggak bisa dicoba gitu ya. Terima kasih, monggo bro. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana kalau ada sumber air yang dimiliki oleh pribadi dan di situ di rumah, di tanah milik pribadi. Jadi pertama gini, ada ketentuan bahwa siapapun, baik itu usaha maupun juga perorangan, ketika ada melakukan satu pengeboran air tanah dengan kedalaman minimal 50 meter itu harus ada izin dengan Kementerian SDM. Kalau di kabupaten kota itu ada namanya di badan SDM itu ada energi sumber daya negara. Kalau tidak berizin, tentu yang pertama tadi melakukan satu pengeboran air bawah tanah di atas 50 meter harus berizin. Kalau tidak, dalam undang-undang sumber daya air di nomor 17 tahun 2011 ada ketentuan memang itu ada sanksi untuk dibongkar yang pertama. Yang kedua adalah ada nggak sanksi pidana? Ada nggak? Cuman persoalannya maaf sekali lagi, di masing-masing kota, kabupaten kota itu pasti ada. Yang melanggar pasti ada. Di tempat saya itu, saya kebetulan sebagai pengelola sumber air untuk masyarakat di komplek perumahan saya itu, warganya 125 kakak. Di situ kalau digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, ada dispensasinya. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi yang namanya komersial, itu wajib izin. Izinnya kalau kemudian untuk misalkan maaf sekali lagi sebelah ini ya, tentu ada industri tentang pengelolaan untuk air minum. Nah makanya kalau untuk fungsi sosial itu diberikan kelonggaran, tapi kalau untuk komersial maka harus ada izin. Di samping Kementerian SDM itu ada dari Kementerian Perindustrian. Jadi izinnya tidak sembarangan. Nah kedua, bagaimana ketika melakukan pengeboran yang di situ sebelah itu ada jaraknya? Apakah kemudian nanti berakibat kekeringan terhadap sekitar itu? Itu sudah dilakukan sampai sekarang. Jadi harus dilakukan sampai pada posisi bagaimana mengakibatkan dampak di sekitar lokasi itu. Karena apa? Kalau yang nanti contoh seperti Semarang Utara itu, setiap tahun penurunan tanah itu 10 cm setiap tahun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kota Semarang itu bangun rumah
kira-kira selama 5 tahun nanti akan turun tanahnya. Bahkan antara jalan dengan tanah itu semakin berlubang. Tanahnya semakin turun, jalannya semakin meningkat karena banjir. Nah ini persoalannya. Jadi saya ulang lagi, untuk tanah yang posisinya HM pribadi maka harus izin. Maka kedalaman kira-kira 50 meter harus ada dari izin di ISDN. Kemudian yang kedua, apa limbah domestik? Bapak dan Ibu sekalian, limbah domestik itu adalah limbah rumah tangga. Kita nggak terasa. Kita mandi pakai sabun, kita cuci pakai sabun, deterjen sekalian. Dan sebenarnya kalau kita buang, wah itu kan buang di tempat saya sendiri, tapi mengalirnya kemana-mana. Itu mengakibatkan rusaknya plankton. Plankton itu zat rening yang ada di dalam tanah. Maka ada kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian, ada misalkan perusahaan membuang limbah yang bercampur sabun, itu limbah industri, itu sangat berbahaya. Apalagi dibuang ke sungai, ikannya pada mati, airnya keruh, kemudian kalau nyampe ke sawah nggak bisa ditanam. Itu dampak daripada limbah rumah tangga atau limbah domestik. Nah sedangkan limbah yang industri itu limbah industri yang padat. Karena apa? Di Jepara itu ada sepatu naik di produk di Jepara. Dan di sana itu ada limbah industri yang sangat berbahaya. Jadi potongan sepatu itu kemudian ya diambil, kemudian digaruk nggak bisa ternyata. Nah ketika dibuang, ini sangat berbahaya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita pakai sekarang masker ini, coba Bapak Ibu, dibuang di sampah, ngumpul di tempat sampah, dibuang di tempat ini lagi, dibuang ke laut bisa. Ini Indonesia sudah sangat banyak sekali sampah yang sudah, ya artinya belum dilakukan daur ulang dengan baik. Maka pada posisi yang sekarang ini, Indonesia sebagai sumber sampah itu setiap hari 5 juta ton, Pak. Mana tuh? Apakah daur ulang? Ada di bawah laut. Saya pernah kebetulan dari Belawan sampai ke Jakarta naik kapal 2000 malam. Saya tahu, orang-orang yang bawa plastik dimasukkan plastik besar dibuang di tengah laut, Pak. Saya lihat sendiri, bagaimana ini? Ini kan justru berbahaya. Wah ini kan laut, Pak, kan luas, nggak bisa begitu. Yang makan tuh ikan dimakan manusia, kena racunnya pada kita. Bapak Ibu sekalian, si biosekutualis itu yang rakus siapa? Yang manusia. Coba Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, jangkrik yang makan siapa? Dimakan sama ular kan? Ular yang makan siapa? Manusia. Yang rakus siapa? Ya manusia. Jadi si biosekutualis ini kita nggak lupa. Ternyata manusia itu sebagai perusak sebenarnya. Maka limbah domestik itu kita nggak sadar. Kalau Bapak Ibu sekalian itu buang sampah, buang limbah, sabun saja, enak aja dilotor, ya. Tapi Bapak Ibu, kalau nanti bisa diklik di Google, ada salah satu daerah yang namanya di daerah Lebak Banten itu, ada hutan yang betul-betul dilarang buang sabun. Di sana itu masyarakat lokal itu kalau cuci tidak pakai sabun, Pak. Nggak boleh, dilarang. Dan di sana sangat terjaga sekali. Padi nggak ada namanya mesin selain itu, nggak ada. Diteplok, itu sana. Di sana itulah Pak masyarakat lokal menjaga betul. Nah kita sekarang coba Bapak Ibu lihat, termasuk saya ini buang air sabun masuk di got, yang kena di bawah, kita yang di bawah, di atas yang enak saja kan. Ini yang disebut limbah domestik, kita nggak terasa Pak, tapi terasanya 5, 10 tahun, 20 yang akan rusak tanah-tanah kita gara-gara limbah rumah tangga. Itu namanya limbah domestik. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Kok sekarang padi dengan pakai urea? Kalau nggak pakai pasti nggak tumbuh kan? Itulah sebabnya
lomba limbah domestik itu sangat berbahaya, tapi tidak sekarang, tapi 10-5 tahun ke depan, bahkan 20 tahun nanti tangannya menjadi rusak. Itu berusaha. Kemudian yang berikutnya, bagaimana usaha? Saya mengajak, ya tentu kata terlambat makin terlambat. Kata terlambat ya terlambat. Tapi bagaimana ketika kita mengelola lingkungan itu dengan baik, maka kepedulian kita supaya lingkungan kita tidak berubah. Saya tadi sampaikan bahwa kualitas udara, Bapak dan Ibu sekalian, maaf sekali lagi, para penegak hukum yang di jalan itu kan biasanya panggil stop jalan tuh, ngatur jalan. Mereka tuh menghirup CO2. Nah CO2 Bapak mobil Bapak Ibu yang ada di jalan, kita lihat, pernah nggak dites CO2-nya? Nggak pernah. Nah itu Pak. Jadi maaf Pak, saya tidak apa istilahnya membandingkan yang saya pernah di Singapura itu ada mobil keluar dari pelabuhan di Singapura itu dicuci Pak banjir. Kenapa? Kalau di sana kotor, udara yang sudah kena ini didedah. Apalagi kalau Bapak Ibu meludah di sebarang tempat, di sana denda. Nah tempat kita kok meludah, buang puntung rokok di sebarang tempat, kita tidak ada denda. Ini persoalannya. Jadi kepedulian kita itu bagaimana memulai itu dari kita sendiri, keluarga kita, anak kita. Kalau bapak yang merokok, bapak buang puntung rokok sembarangan kan, sampahnya dibuang sembarangan, apalagi abunya. Nggak terasa kita pernah ajak anak cucu, bapak yang merokok, mbahnya merokok, tapi nggak lihat bagaimana kita. Itu adalah juga kepedulian kita semua. Maka dalam Undang-Undang 2397 itu pasal 898 hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari diri kita sendiri. Siapapun yang merusak ada ancaman pidana dan perdata. Itu kira-kira hukum lingkungan seperti itu Pak. Tapi kita nggak terasa. Kenapa panas ya? Daerah Robani, UKI perusahaan bukan. Semuanya kita bertanggung jawab benar. Maka nanti mestinya kepedulian kita bersama Bapak Ibu sekalian di forum kali ini, saya mengajak mari kita sama-sama menjaga lingkungan hidup lebih baik dan sehat. Itu kira-kira jawaban dari saya. Waktunya sudah di Jumat, mohon maaf sekali lagi. Masih ada? Oh masih ada, silakan. Masih ada satu lagi, silakan. Ya, ya. Oh belum berikutnya. Ternyata untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Itu kira-kira yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari para narasumber. Untuk selanjutnya ini ada sesi post test bagi panitia untuk membagikan post test tersebut. Semoga waktu mengerjakan 5 menit.
Baik, bagi para panitia untuk mengambil kembali yang telah dikerjakan oleh peserta. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum kita tutup acara, mari kita baca hamdalah bersama. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum penutupan ini nanti dimohon untuk para peserta dan narasumber untuk foto bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia untuk membereskan